Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, pada perkuliahan kita hari ini di pertemuan biologi dan ilmu kesehatan masyarakat, saya akan mencoba menjelaskan mengenai terkait dengan sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Mana pada materi sebelumnya, kalau kemarin teman-teman sudah melakukan pemecahan masalah dan perencanaan masalah kesehatan masyarakat, sekarang kita belajar mengenai sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang ada kaitannya dengan pemecahan dan perencanaan kesehatan masyarakat itu sendiri. Pertama-tama, kita harus pahami dulu bahwa pelayanan kesehatan itu sendiri merupakan sebuah upaya yang bisa diselenggarakan secara sendiri atau pribadi atau secara bersama-sama atau dalam suatu organisasi di mana tujuannya adalah untuk memelihara dan kemudian meningkatkan sifatnya, meningkatkan kesehatan, juga bisa mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan baik itu nanti perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Seperti halnya dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat, ada upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Nah, pelayanan kesehatan juga mencakup itu semua. Kemudian ketika kita belajar mengenai sistem kesehatan itu sendiri dikembalikan pada suatu kesatuan dari serangkaian usaha yang bersifat teratur, bisa terdiri atas berbagai komponen, di mana tujuan dari sistem kesehatan itu sendiri salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan yang optimal tentunya bagi masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara sistem pelayanan kesehatan itu sendiri, ada suatu tatanan di mana yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan secara umum seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45 tahun 45. Ini adalah pengertian dari sistem pelayanan kesehatan di mana negara hadir untuk mewujudkan kesejahteraan umum, salah satunya dengan meningkatkan derajat kesehatan melalui sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Kalau kita berbicara sistem pelayanan kesehatan, maka kita juga berbicara terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ketika kita berbicara pelayanan kesehatan, tentunya ada yang namanya fasilitas pelayanan kesehatan, di mana fasilitas ini yang nanti kemudian ditugaskan sebagai upaya untuk menyelenggarakan kesehatan, baik itu promotif, preventif, kuratif, ataupun rehabilitatif, yang bisa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, ataupun swasta dalam hal ini. Nah, contohnya ada rumah sakit, ada pusat kesehatan masyarakat, atau biasa kita singkat dengan puskesmas, bisa juga klinik mandiri, ataupun klinik pemerintah, ataupun klinik swasta. Baik itu rumah sakit, juga rumah sakit swasta, atau rumah sakit perusahaan juga bisa menjadi fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kaitannya dasar hukum pelayanan kesehatan, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya bagian kedua terkait dengan pelayanan kesehatan. Nanti teman-teman silakan buka dasar hukum pelayanan kesehatan, nanti tercantum di bagian kedua terkait dengan pelayanan kesehatan. Di sana akan dijelaskan eh, apa saja sih pelayanan kesehatan yang kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Nah, kalau kita tadi berbicara dasar hukum, pasti juga ada yang namanya tanggung jawab dari pemerintah. Akibat ada produk hukum, pasti ada tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri, di mana nanti pemerintah sebagai pemberi fasilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu antara lain yang pertama, pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan lingkungan, baik itu
bersifat tatanan, fasilitas kesehatan secara fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat dan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, ini kemarin sepertinya ada pertanyaan terkait dengan bagaimana Pak jika di suatu daerah masih belum adil dan merata dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Nah, nanti silahkan kita diskusikan di kolom chat komentar seperti itu ya. Nanti yang tanya kemarin diulangi, minta tolong, terus kemudian nanti kalau ada yang mau menanggapi silahkan cantumkan nama dan NIM-nya ya. Nah, selain itu juga tanggung jawab pemerintah adalah bertanggung jawab tersedianya akses informasi. Nah, tapi kalau fasilitas juga ada yang namanya akses informasi, edukasi untuk tujuannya meningkatkan dan memelihara lagi-lagi adalah derajat kesehatan. Kemudian ada juga tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Ini peran dari upaya promotif dan preventif seperti itu ya. Juga menjadi tanggung jawab oleh pemerintah. Kemudian tanggung jawabnya lagi adalah ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Ini merupakan nanti kalau teman-teman buka dasar hukumnya ada di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Sistem SJSN, Sistem Jaminan Sosial. Kemudian ada juga lagi yang namanya tanggung jawab dari pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu melaksanakan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Kesehatan Sosial, Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional yang kemudian bagi upaya kesehatan perorangan individu seperti itu, tidak hanya suatu kelompok tertentu tapi juga berlaku pada masing-masing individu. Kemudian bertanggung jawab juga melaksanakan sistem jaminan sosial sesuai dengan ketentuan dalam peraturan undang-undang tadi ya. Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional juga diatur di mana pemerintah harus menyelenggarakan jaminan sosial berupa kesehatan dengan seadil-adilnya dan merata gitu. Meskipun nanti diimplementasikan, nanti kita coba diskusikan bagaimana sejauh mana implementasinya dan how to bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, apakah dari pihak pemerintah ataukah dari masyarakat, sudut pandangnya silakan. Selanjutnya yang terakhir adalah bertanggung jawab atas ketersediaan informasi, edukasi, dan lain sebagainya. Tadi kayaknya sudah ya. Jadi peran dari informasi edukasi ini adalah sangat penting karena masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu yang namanya edukasi dan informasi. Seperti halnya mungkin tindakan preventif dan promotif itu adalah salah satu pemberian ketersediaan akses informasi dan edukasi agar masyarakat juga memperoleh derajat kesehatan yang selayaknya atau mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, kalau kita berbicara syarat pokok, maka ada beberapa syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang pertama, pastinya tersedia dan berkesinambungan, artinya pelayanan kesehatan ini tersedia dan tidak kemudian hanya sekali dua kali, tetapi memang berkesinambungan, dilakukan terus-menerus, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga syaratnya adalah dapat diterima dan bersifat wajar, artinya adalah pelayanan kesehatan yang diberikan mudah diterima masyarakat atau bisa diterima masyarakat, tidak menyalahi hukum adat yang berlaku atau hukum konstitusi yang berlaku atau norma kesusilaan yang berlaku dan lain sebagainya. Kemudian mudah dicapai ini dan mudah dijangkau ini kaitannya dengan aksesibilitas ataupun sarana ataupun prasarana untuk mencapai pelayanan kesehatan. Kemudian bermutu atau quality ini mencakup terkait dengan kualitas pelayanan, baik itu kualitas SDM, kualitas fasilitas, ataupun kualitas penunjang lainnya yang bersifat pelayanan kesehatan.
Nah, kemudian kita belajar mengenai komponen sistem pelayanan kesehatan. Apa saja sih komponen sistem pelayanan kesehatan? Yang pertama ada input, proses, output, dampak, umpan balik, dan lingkungan. Di mana nanti input mulai dari potensi masyarakat atau antusias dari masyarakat itu sendiri bagaimana, kemudian ada tenaga dan sarana kesehatan, kemudian dan prasarana, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya proses, dinamakan proses adalah kegiatan yang ada di dalam pelayanan kesehatan, baik itu mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian ada juga output yang berupa pelayanan yang berkualitas dan terjangkau sehingga masyarakat sembuh dan sehat seperti itu. Output ini berhubungan dengan mutu, kayak gitu ya, mutu kualitas pelayanan yang berkualitas itu tadi. Kemudian ada yang namanya dampak atau hasil dari input, proses, dan output ini adalah dampaknya masyarakat atau derajat kesehatan masyarakat tinggi, angka kesakitan dan kematian juga menurun, angka kejadian eh, angka kejadian ibu melahirkan dan bayi berat badan yang rendah bisa ditekan. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari input, proses, output, derajat kesehatan yang baik atau pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian ada juga yang namanya umpan balik, yaitu bersifat kualitas tenaga kesehatan, ya, berupa tenaga SDM-nya, baik itu tenaga medis ataupun tenaga kesehatan itu sendiri. Kemudian ada juga komponen yang lain, yaitu lingkungan, yang kemudian nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya, di mana peran lingkungan ini adalah sangat vital untuk mempengaruhi pelayanan kesehatan juga, karena faktor environment. Di pertemuan pertama di pengantar saya sampaikan bahwa tidak hanya mengenai sistemnya saja, tapi juga lingkungan juga berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Nah, kalau kita tadi berbicara komponen seperti itu ya, ada skalanya juga kita berbicara terkait dengan masalah pelayanan kesehatan, di mana masalah pelayanan kesehatan ini bentuknya ada masalah, beberapa masalah tentunya ya, tidak hanya tiga ini, cuman yang saya cantumkan ada tiga. Yang pertama ada fragmented health service atau terkotak-kotak pelayan dalam melakukan pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian kedua, berubahnya sifat pelayanan kesehatan ini artinya dari pelayanan sistem kesehatan mungkin yang terpusat menjadi otonomi daerah, itu kan menjadi suatu perubahan yang sifatnya berbeda drastis ya, yang artinya dikendalikan oleh pusat atau oleh negara secara langsung, tapi di era reformasi ini sistem pelayanan dikembalikan ke otonomi daerah, artinya bisa diatur oleh masing-masing pemerintah daerahnya. Nah, ini juga mungkin ada nilai plus minusnya. Plusnya mungkin terjadi percepatan kegiatan atau penyelenggaraan kesehatan, tetapi minusnya mungkin eh, upaya penyelenggaraan tersebut tidak bisa dikontrol langsung atau dimonitoring oleh pemerintah pusat. Kemudian ada juga yang namanya pemerataan kesehatan. Kalau kita berbicara mengenai derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan, tentunya kita di Indonesia masih tidak jarang ditemui terkait dengan kasus pemerataan kesehatan. Ini masih menjadi PR tentunya, baik itu pemerintah ataupun juga kita sebagai calon tenaga kesehatan, di mana apakah nanti orientasi kita masih ke fragmented service atau masih di dalam ranah tertentu saja atau pasar-pasar tertentu saja, artinya kita tidak mau terjun ke lapangan yang daerah-daerah yang segmented perbatasan katakanlah seperti itu, atau daerah-daerah yang kabupaten kecil dan lain sebagainya. Itu juga menjadi permasalahan pemerataan. Kita sebagai SDM itu sendiri harus ada kemauan untuk menuntaskan masalah pemerataan kesehatan ini sih gitu. Nah, nanti silakan kita diskusikan mengenai tiga masalah pelayanan kesehatan ini menurut teman-teman, bagaimana solusinya menghadapi nomor satu, dua, dan tiga. Silakan komentar di bawah ya. Bisa jawab satu, bisa jawab yang nomor dua, atau bisa jawab yang nomor tiga. Silakan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Yang pertama ada yang namanya pergeseran masyarakat dan konsumen. Artinya pergeseran perilaku masyarakat
dan konsumen-konsumen ini ya masyarakat itu sendiri ya, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan. Artinya masyarakat dalam suatu desa, gitu katakanlah dia lebih percaya pengobatan medis daripada pengobatan tradisional, itu juga mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan kayak gitu juga. Artinya dia mempercayakan sepenuhnya kepada evidence keilmuan dari kesehatan itu sendiri. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Nah, ini juga mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan ya. Karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya teknologi, maka tidak jarang juga kita menemui terobosan-terobosan dalam hal melayani ataupun melakukan upaya pelayanan kesehatan. Karena sifat dari pelayanan kesehatan adalah up to date, jadi permasalahan dulu tidak bisa kita jadikan acuan sebagai permasalahan yang sekarang seperti itu. Pasti ada regenerasi kasus atau regenerasi faktor pemicu dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal tersebut yang harus kita update dalam ilmu pengetahuan ataupun teknologi dalam pemakaian. Kemudian ada isu legal dan isu etik. Isu legal berhubungan dengan isu hukum seperti itu ya, atau berhubungan dengan etika. Itu juga mempengaruhi sistem pelayanan, di mana ketika suatu dasar hukumnya tidak kuat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka sistem pelayanan kesehatan juga akan mengalami lemah seperti itu ya, lemah secara segi hukum dan secara regulasi, secara operasional prosedur, dan mungkin perlindungan bagi tenaga kesehatan ataupun perlindungan bagi masyarakat yang melakukan upaya pelayanan kesehatan juga menjadi masalah jika jika dasar hukumnya juga tidak kuat dan kode etiknya juga tidak kuat seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya faktor ekonomi. Kita tahu sendiri bahwa meskipun kita sudah ada sistem jaminan sosial nasional di mana diatur di dalam Undang-Undang BPJS Kesehatan, meskipun tak jarang juga kita temui bahwa masyarakat kita ternyata masih terkendala masalah terkait dengan ekonomi, yang Undang-Undang SJSN itu ternyata belum semuanya mengcover masyarakat di kalangan kelas bawah seperti itu. Nah, itu yang masih menjadi PR, bahwa kesehatan seharusnya bisa menjangkau sampai ke masyarakat tingkat bawah, terlepas dia mempunyai suatu assurance atau jaminan sosial ataupun tidak. Nah, itu harusnya tidak ada yang bisa membedakan atau tidak boleh kita dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan memandang dari segi ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah politik. Seperti kita ketahui, mungkin faktor politik juga mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan, di mana suatu kebijakan akan berganti dengan kebijakan yang baru, atau kebijakan lama akan digantikan dengan kebijakan yang baru. Itu merupakan suatu sistem dari politik itu sendiri, faktor. Itu saja mungkin penyampaian materi kita pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, mungkin nanti silakan banyak diskusi di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi. Kalau nggak langsung saya tanggapi, mungkin nanti akan saya tanggapi sebenarnya. Yang penting nanti kalau teman-teman komentar ataupun menanggapi atau menanyakan, nanti silakan kasih nama dan terima kasih. Ada kata perpisahan dari Jalaluddin Rumi bahwa perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya tidak ada kata perpisahan. Jalaluddin Rumi. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.